Ketika umat Islam melakukan hijrah yang kedua, maka kafir Quraisy melakukan perundingan di Darun Nadwah untuk menghalang-halangi, mereka mengejar tapi tidak sampai ketangkep ya. Kemudian ketika di Darun Nadwah mereka bersepakat menunjuk Amr bin As ya, dan kafir Quraisy lainnya menunjuk 2 orang sebagai diplomat untuk melakukan negosiasi kepada Raja Negus ya. Jadi sebelum berangkat mereka mengumpulkan banyak suap. Jadi emas, perak gitu, kemudian juga membawa kulit spesial karena kesukaan daripada Raja Negus untuk menjawab para pejabat. Dikumpulkanlah harta-harta suap tersebut, kemudian mereka datang, Amr bin As datang ke Ethiopia untuk melakukan penyuapan kepada para pejabat di sana. Tujuannya adalah supaya mengembalikan umat Islam ke Mekkatul Mukarramah. Nah, ketika di sana, ini berdasarkan hadis yang saya kutip dari kitab Khilyatul Auliya. Jadi kitab hadis, tetapi isinya juga di sana banyak hadis-hadis sufi ya. Jadi hadisnya panjang sekali. Yang intinya adalah Amr bin As dan Umar bin Walid mereka mengumpulkan hadiah untuk Raja Najasyi. Kemudian setelah itu menghadap kepada raja, didahului dengan sujud dulu kepada sang raja. Lalu Amr bin As berkata kepada sang raja, sesungguhnya orang-orang dari negeri kami tidak menyukai agama kami, dan sekarang mereka berada di negerimu. Inna unasin min ardina rahibu an dinina hum fi ardina. Qala lahum Najasyi, maka Raja Najasyi berkata, di ardi, di dalam negara kami. Qalu na'am, jawab Amr bin As, yo. Fab'atha ilaina faqala lana Ja'far. Maka Raja Najasyi ini fab'atha, meminta, menghadirkan, mengutus kepada kami faqala lana Ja'far. Maka berkatalah lama kepada kami, yaitu Ja'far. Ya, setelah diperintah diminta, Ja'far, kamu dipanggil sama Raja Najasyi, Raja Negus ya. Kemudian Ja'far mengatakan kepada para sahabatnya, la yatakallam minkum ahadan, kowe kabeh ojo ngomong di antara kalian. Ana khatibukum al-yauma, saya sekarang adalah khatibmu, juru bicaramu, kata Ja'far. Jadi ketika dipanggil 83 orang tadi gitu, untuk menghadap kepada Raja Najasyi, Ja'far mengatakan, di antara kalian jangan ada yang bicara kecuali saya. Saya sekarang adalah juru bicaramu, kata Ja'far. Fantahaina ilan Najasyi bahwa jalisun fi majlisihi, panjang. Kemudian waqala lahum Amru wa Umar, maka berkatalah waktu teman-teman kala ngendikan lahum marang Najasyi dan orang-orang sapa Amrun, yaitu Amr bin As wa Umar dan Umar bin Walid, innahum la yasjuduna laka. Ya, berkata kepada Raja Najasyi, sesungguhnya mereka itu tidak mau bersujud kepada wahai raja, ya kan? Jadi itu. Maka rahib-rahib yang lainnya itu marah, hei kamu, dasar nggak tahu diri, sujud kepada raja. Rahib-rahib, para menteri dan lain sebagainya meminta Ja'far dan orang-orang Islam untuk bersujud kepada Raja Najasyi. Ya. Usjudu lil malik, bersujudlah kamu sekalian kepada raja. Namanya saja sudah disuap Pak, ya. Kalau sudah disuap pasti ngatok, ya. Faqala Ja'far, maka Ja'far berkata, ya, la nasjudu illallah azza wa jalla,
lah orang bakal nasudu ditonjok sujud illa angin Allah. Jadi Ja'far mengatakan kami tidak akan bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau Najasyi, berkata Najasyi, wa ma'adha, apa itu? Nah, begitu. Wa ma'adha, apa itu? Qala inna Allah ta'ala ba'atha fina rasulan. Ya, inna sunne Allahu Gusti Allah ba'atha mutus fina kepada kita rasulan, yaitu seorang rasul. Wa huwa ar-rasul, dan dia adalah seorang rasul alladzi basyara bihi, yang memberi kabar gembira bihi, yaitu Isa alaihissalam. Sumakola. Jadi kami ini adalah Allah telah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kami, yaitu seorang rasul yang diberitakan oleh Isa. Ya. Jadi Rasulullah berkata, Isa berkata, akan ada rasul sesudahku ba'dismuhu Ahmad. Kola mendikan sapa Isa min ba'di, dari setelah saya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Muhammad. Nah, ini kok. Fa'amarna an na'budallaha, maka sesungguhnya kami diperintah untuk menyembah kepada Allah, wala nusyrik bihi syai'an, dan kami dilarang untuk melakukan kesyirikan kepada Allah sesuatu pun. Wa nuqimu sholat, dan kami diperintah untuk memberikan sholat, wa tu'iz zakat, dan memberikan zakat, wa amarna bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar, dan kami diperintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Fa'jaban Najasyi, maka Raja Najasyi takjub. Jadi takjub itu dari bahasa Arab, ajaba ya'jibu. Fa'jaba, maka takjub Raja Najasyi qauluhu falamma ra'a dzalika. Ya, saya tidak pernah falamma ra'a, maka saya baru mendengar. Maka terus menerus dan sebagainya, sehingga Raja Najasyi dalam sebuah riwayat lain dikatakan setelah dibacakan surat Maryam, bagaimana pendapatmu soal Maryam? Maryam adalah seorang wanita yang suci, yang diberi anak, ya, dia seorang perawan dan diberi anak. Maka mendengarkan surat surat Maryam, kaf ya ain sad kafadat a'yunuhum, maka seluruh yang ada di dalam kerajaan menangis semuanya. Jadi Raja Darius menangis, para rahib menangis, perdana menteri menangis, mendengarkan begitu indah ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ja'far dan keterangan mengenai Isa, Nabiullah Isa alaihissalam, dan juga Siti Maryam, Sayyidati Maryam. Jadi nek Siti niku wong Jawa Pak, gitu. Kalau nang Arab tulisane Siti mboten wonten. Dari kata Sayyidati, wong Jawa angel nyebute jenenge Siti. Gitu. Tadi niku. Sehingga setelah dibacakan surat Maryam, menangislah Raja Darius dan juga para rahib dan para menteri-menterinya. Ya. Maka disitulah ayat Al-Quran turun, ya. Yang artinya adalah di dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 83, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan karena kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Inilah sikap Raja Najasyi terhadap orang-orang Islam yang hijrah ke sana. Akhirnya apa? Raja Najasyi memerintahkan kepada seluruh para menterinya untuk mengembalikan semua suap yang diberikan oleh Amr bin As dan Umar bin Walid
ya, disuruh kemudian mengusir Amr bin As, dan Raja Najasyi sudah orang Islam diperkenankan untuk tetap berada di dalam Habsyah Ethiopia, mendapatkan suaka politik nih, cara saniki itu namanya suaka politik dari negara atau kerajaan Ethiopia atau kerajaan Habsyah.